Para sahabat, sekarang saya akan berbicara soal good governance. Salah kaprah good governance. Ini memang ada cerita dan ini bagian dari perjalanan intelektual saya dari waktu ke waktu. Pada tahun 1999, ini setahun setelah Orde Baru runtuh, kami serombongan mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM itu bertandang ke Jakarta, ke beberapa tempat baik itu CSIS, LP3S dan sebagainya. Antara lain kita mendiskusikan soal transisi dan konsolidasi demokrasi Indonesia. Nah, dalam sebuah diskusi ada seorang PhD, nggak usah saya sebut namanya, itu bicara soal good governance. Jadi beliau mengatakan bahwa Indonesia ini sudah saatnya untuk menata, mengkonsolidasi demokrasi itu dengan tolok ukur good governance, ya, yang berisi berbagai macam tolok ukur, entah itu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, visi, rule of law dan sebagainya lah, kira-kira ada 10 dan itu memang dikembangbiakkan oleh banyak lembaga internasional baik Bank Dunia maupun UNDP. Nah, pada waktu itu saya sudah komentar begini sebenarnya, tahun 99 ya. Aduh, good governance ini kan neolib ini proyeknya neolib gitu ya. Nah itu diskusi bisa panjang lebar dan tidak perlu saya ungkap di sini ya. Tetapi tahun 2003 karena mengikuti tren tadi ya, karena waktu itu menjamur betul yang namanya good governance ini. Ini kayak apa ya, kalau sekarang namanya viral gitu ya. Di mana-mana orang bicara good governance. Seorang sekcam aja di sebuah kantor di pelosok Kalimantan sana juga ada satu tempelan good governance gitu. Nah, tahun 2003 saya bersama teman-teman peneliti IRE itu menulis buku, membangun good governance desa gitu ya. Nah ini, tetapi dari waktu ke waktu itu saya menertawakan terhadap itu ya. Jadi ini semacam copy paste ya, meskipun sedikit dimodifikasi, jadi good governance ditempelkan ke desa. Betul-betul menyesal ya, saya benar-benar menyesal atas perbuatan itu ya. Ya itu tadi karena mengikuti tren donor itu lagi bergerak ke sana dan memang pergerakan ini luar biasa ya. Jadi yang viral tadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kan punya senang ya dengan konsep good governance dengan berbagai macam indikator itu. Beliau pernah pidato di gedung DPR MPR, bahkan juga pidato di markas PBB yang berbicara tentang good governance. Jadi ini sebuah cara untuk bagaimana Indonesia itu bersahabat dengan dunia luar, menggunakan tolok ukur good governance yang nanti itu terkait juga dengan anti korupsi, karena memang anti korupsi dan good governance ini itu menjadi sebuah prasyarat kalau kita bersahabat dengan dunia luar, termasuk persahabatan ekonomi baik untuk kepentingan ekspor maupun investasi dari dunia luar ke Indonesia. Jadi kalau itu protokol ya, protokol anti korupsi dan good governance itu tidak dipasang dalam pemerintahan Indonesia, maka itu agak sulit persahabatan baik ekspor maupun investasi. Bahkan pada tahun 2014 itu ada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu asas utamanya adalah good governance itu dipasang secara terlembaga, secara resmi gitu ya. Ya, tetapi saya sebagai orang yang menggeluti ilmu pemerintahan ya, itu sebenarnya menertawakan. Sekalipun pada tahun 2003 kami memperkenalkan teori governance di kurikulum ilmu pemerintahan, tapi bukan berarti muaranya itu pada good governance. Kami kan membuat semacam tipologi ini ya. Ini jenis libertarian itu ya good governance. Ada static governance ya. Jadi governance itu sebenarnya sebuah konsep yang netral gitu ya.
Artinya dia sebagai sebuah perspektif untuk melihat interaksi, misalnya antara pemerintah, rakyat dengan swasta. Saya sering memberikan contoh misalnya di tempat pelelangan ikan. Di sana ada siapa? Sekurang-kurangnya ada pemerintah, ada nelayan, ada tengkulak, ada juragan dan sebagainya. Nah, saling berinteraksi dan alangkah lebih baiknya governance ini dilengkapi dengan perspektif ekonomi politik supaya lebih dalam. Tetapi kalau governance itu dibumbui dengan tolok ukur gitu ya. Nah, itu yang saya kira tidak menarik. Dan itu memang banyak dipakai orang. Sampai hari ini banyak sekali orang yang ini meneliti bagaimana implementasi good governance di tingkat desa. Ini kira-kira sudah ada 3 orang yang studi S2, studi S1, bahkan studi S3 itu mewawancarai saya, bicara tentang good governance itu ya. Jadi ini semacam kayak verifikasi gitu ya. Jadi ini pakai indikator, lalu indikator itu dibawa ke desa, lalu desa itu dites, diverifikasi apakah desa itu punya kadar governance, good governance atau tidak. Saya kira ini saya kira bermasalah ya, dan saya ingin mengatakan bahwa good governance ini sudah salah kaprah, bahkan sesat. Ada 2 alasan yang saya sampaikan. Pertama, alasan ideologis. Seperti tahun 99 tadi, good governance itu ya neolib, ini proyek neolib. Bahkan ini bisa disebut sebagai kolonialisme baru Barat terhadap dunia Timur. Rita Abrahamson ini ya, itu pernah mengkritik. Tahun 2000 dia punya buku ya, Sudut Gelap Kemajuan, sudah dibahasa Indonesia kan ya. Jadi good governance ini diskurs itu kekuasaan ya, wacana ya, satu kata kunci wacana yang penuh dengan ukuran dan itu digunakan oleh dunia Barat untuk menghegemoni dunia Timur dan Selatan. Jadi kan begini ya, good governance dimunculkan ini kan karena ada antitesanya, namanya poor, ya, poor governance, ya, pemerintahan yang miskin atau bad, ya, yang buruk, yang korup dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu mereka mengatakan bahwa Anda ini loh, kalau pembangunannya tidak sukses, kemiskinannya itu tidak turun gitu ya, itu karena bad governance. Salah satu bad governance ya ada korupsi, tidak punya visi, tidak ada partisipasi, tidak ada akuntabilitas dan sebagainya. Ya, jadi ini ya, jadi artinya ini untuk standar bantuan. Kalau Anda masih tetap merawat bad poor governance, maka kami tidak akan membantu Anda. Ya, Anda akan kesulitan gitu ya. Dan kalau Anda mau minta bantuan saya, maka ini ya protokol sertifikasi tentang good governance harus Anda pakai. Ya sekurang-kurangnya nanti secara formal. Jadi begini ya, mereka mengatakan Anda buruk, Anda sakit. Ini loh obatnya, ini loh resepnya, gitu ya. Jadi resep itu bernama good governance. Ya. Jadi ini namanya ya itu namanya teori resep, tapi sudah ideologis karena bisa saja ini dipakai oleh lembaga-lembaga dunia luar yang memboyong mengembangkan neolib. Ya. Neolib itu kan intinya sebenarnya begini, bukan hanya sekedar privatisasi ya, bukan sekedar pemerintah yang terbatas, bukan. Tetapi ini sebenarnya adalah praktek ekonomi yang dikeluarkan dari politik dan mereka ingin mengatur politik. Lalu meminta politik itu untuk melayani mereka. Intinya begitu ya. Jadi artinya ini sebenarnya bukan proyek ekonomi, tetapi proyek politik. Jadi mereka menebar good governance itu adalah sebuah kekuasaan, itu sebuah politik mereka. Supaya pemerintah itu berbuat sebanyak mungkin, entah itu memasang protokol good governance dalam rangka untuk melayani privatisasi dan pasar bebas. Bahkan ini juga ada banyak studi yang mengatakan ya omong kosong kalau neolib itu mengendaki negara yang minimal, negara yang penjaga malam. Bukan.
mereka mengendaki negara yang besar melalui campur tangan pemerintah agar bisa memfasilitasi, melindungi, memproteksi dunia pasar atau dunia swasta. Termasuk melindungi pasar, melindungi swasta itu dari gempuran kaum buruh, gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka tidak ingin ada konsep kedaulatan rakyat, tidak ingin ada demokrasi yang kokoh, institusi demokrasi berupa pemerintah dan parlemen yang kokoh, yang bersatu dengan buruh. Mereka tidak ingin, tetapi yang mereka inginkan itu partisipasi kebebasan secara individual. Dan ini maknanya dengan tolok ukur good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini adalah sebagai jalan bagi mereka yang disebut dengan hollowing out the state, melubangi negara. Ya, jadi supaya nanti negara itu ya baik-baik sama mereka, supaya itu semuanya nanti ya itu berguna untuk pasar. Nah, mereka yang punya uang itu menggelontorkan bantuan kepada donor, kepada akademisi, kepada perguruan tinggi. Ya, di satu sisi itu melakukan pukulan pada pemerintah, di sisi lain ya ini untuk memuluskan jalan kepentingan mereka. Jadi ini good governance datang dari mereka, lalu makanya dikonsumsi gila-gilaan oleh dunia kampus dan LSM dalam rangka untuk memukuli pemerintah. Jadi ini namanya teori resep ya, yang justru bisa menjadi parasit atau benalu bagi Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia tidak akan tumbuh menjadi bangunan, menjadi pohon yang berakar kuat dengan batang yang gede, yang kuat, yang subur, yang menghasilkan buah untuk penghidupan rakyat. Tapi ini digerogoti dengan itu. Ya memang itu teori resep semacam itu secara ideologis memang tidak akan meruntuhkan Indonesia. Tetapi itu adalah kabut tebal bagi kedaulatan Indonesia. Kabut tebal itu artinya ya kita itu tidak bisa memandang segala hal dengan jernih dan terang. Kita tidak bisa memandang rakyat dengan jernih dan tenang. Kita tidak bisa memandang ekonomi dengan jernih dan tenang. Semuanya itu ada kabut tebal. Nah, salah satu kabut yang menggelayut dalam ranah entitas Indonesia adalah good governance. Nah, ini persoalan ideologi ya, jadi artinya ya itu sangat tidak ideologis, saya kira juga bertentangan dengan Pancasila, dengan NKRI gitu. Kalau ada banyak orang membicarakan tentang bela negara itu dalam rangka antara lain melawan separatisme, komunisme, tetapi neoliberalisme seperti good governance yang sebenarnya mengancam negara ini itu tidak termasuk. Bahkan orang-orang yang ngomong tentang bela negara itu, mereka juga bicara tentang good governance, mengajarkan good governance ke dalam kurikulum, di kampus, di PNS dan sebagainya ya. Jadi mereka pakai, ini kan kontradiksi yang luar biasa. Jadi ini adalah kepintaran yang bodoh. Kita bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi ini pembodohan kehidupan bangsa. Ya, ini alasan ideologis yang pertama. Yang kedua alasan keilmuan. Ini ada Profesor Merrill Grindle dari Harvard. Pada tahun 2004, Grindle itu menulis tentang good governance dan penanggulangan kemiskinan ya. Jadi ini sebuah perspektif dan sekaligus ideologi. Bagaimana kalau kita mau mengatasi kemiskinan, maka resepnya adalah good governance. Itu yakin sekali dia. Tetapi pada tahun 2017, Grindle itu mengatakan bahwa good governance itu rest in peace. Ya, mati, sudah mati. Mati ya. Loh, matinya di mana? Secara keilmuan, Grindle mengatakan bahwa good governance itu tidak tumbuh berkembang menjadi alat analitik yang memadai. Ya kalau kita hanya melihat fenomena dengan indikator itu ya itu namanya ujungnya verifikasi. Tapi setelah difalsifikasi
ya nggak ada gunanya. Artinya Grendel itu sedang melakukan, kalau di awal dia melakukan verifikasi secara metodologis, tahun 2017 dia melakukan falsifikasi, jadi insaf dia. Insaf artinya ya good governance itu tidak bisa menjadi alat analitik yang bisa untuk memberikan interpretasi, memberikan eksplanasi, ya, dan deskripsi yang memadai tentang fenomena pemerintahan di muka bumi, gitu ya. Saya kira jelas, dan pada sisi yang lain dia sebagai sebuah preskripsi atau sebuah resep ya tidak bisa menjawab masalah. Dan itu juga dipertegas oleh mendiang Profesor Cornelius Ley, guru saya, ketika beliau pidato guru besar bulan Februari tahun 2019, beliau mengatakan bahwa ya apapun masalahnya dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia, solusinya sama, yaitu good governance, tetapi tidak membawa akibat apapun. Coba ya. Jadi itu baik itu ya secara keilmuan dia tidak menjawab apapun. Sebagai resep juga tidak menjawab. Ya, jadi sama aja, yaitu hanya rutinitas saja, hanya sebagai protokol saja ya. Jadi dia bukan sebagai betul-betul resep yang bisa mengobati masalah, entah itu masalah ketimpangan, masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Yaitu hanya untuk membuat kesibukan dalam birokrasi. Tetapi dia tidak akan punya dampak terhadap kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.